Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Belajar oleh Hikam pasti bisa. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di tema 5, subtema 2, PB3 dan PB4. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya halaman 109. Di muatan bahasa Indonesia yaitu membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Untuk dapat memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, tentunya bacalah dengan seksama. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat, kemudian memperhatikan pemilihan kata dalam ejaan. Di muatan IPS, yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda-beda sesuai dengan potensi alamnya. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat perekonomian, yaitu ada pasar terapung ya, yang ada di Banjarmasin. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu kelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Dan uniknya, sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Misalnya, menukar hasil perkebunan dengan ikan atau sayur. Dan keunikan-keunikan itu tidak hanya menarik minat wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Kegiatan ekonomi akan menyelesaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang telah menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Contohnya itu pabrik teh terletak berdekatan dengan kebun teh. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama, dan hal ini dibuktikan dengan banyak tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 45 pukul 10 pagi, dan naskah dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian Soekarno menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kemudian setelah selesai, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut yang ditemani oleh BM Diah. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi angkatan laut, yaitu Kekaisaran Jepang, yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan pengibaran bendera merah putih,
yang dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan saat pengibaran bendera seluruh masyarakat hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam antara lain berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Indonesia juga memiliki kenampakan buatan, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk atau bendungan, kebun binatang, permukiman sebagai tempat tinggal, dan sebagainya. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi yaitu dengan membuat pertanyaan. Yang pertama, membaca isi teks dengan seksama, kemudian buat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan untuk masyarakat di berbagai pulau, salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi penduduk di Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tugas hari ini, PPKN halaman 113, nomor 1-5, IPS halaman 114, kemudian ditulis di buku tulis. Bunda tunggu hari ini ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.